Tutorial cara penggunaan mesin tetas yang menggunakan sistem Rakayun ya. Ini dipercontohkan pada mesin tetas kapasitas 350 butir, 250 setter dan 100 butir hatcher. Yang pertama pastikan kabel stekernya tersambung, tercolok, dan pastikan steker kabel colokannya ini, stok kontaknya ini atau cok cabangnya ini bagus ya, sehingga nanti arusnya bisa masuk ke mesin tetas. Kemudian ini ditekan saklar pemanasnya untuk menyalakan pemanas di dalam. Kemudian di sini ada timer rak ya. Ini nanti dinyalain ketika sudah selesai ngisi telur ya. Kemudian ini ada lampu penerangan, dinyalakan kalau misalnya teman-teman merasa gelap. Kemudian tahap yang ketiga ya, tadi pertama colok kabel, yang kedua nyalakan saklar pemanas, yang ketiga isi air. Nah, di sini ada nampan air, diisi, dipenuhkan aja. Kemudian keempat baru boleh masuk telur. Kita buka. Oke ya. Di sini ada X-tray tingkat 1, tingkat 2 dan tingkat 3. Untuk memasukkan telur, posisikan telurnya runcing ke bawah ya teman-teman ya. Contohnya seperti ini. Ada telur ya. Kan ada bagian tumpul, ada bagian runcing. Telur biasanya kan seperti itu ya. Untuk menetaskan lebih bagus dia runcing ke bawah, cuman kadang ada yang memang tidak terlalu lihat, sebenarnya kebalik juga nggak apa-apa, tapi lebih bagus hasilnya maksimal runcingnya ke bawah. Untuk masukkan telur dimulai dari X-tray yang lantai 1 ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman masukannya bertahap, dipenuhkan dulu yang bawah, penuhkan yang bawah. Nanti misalnya besok mau masuk lagi, misalnya yang bawah udah penuh, lanjut ke atas. Tapi kalau masih ada kosong di sebelahnya, diisi aja di sebelahnya. Jadi dipenuhkan dulu yang bawah, baru disusul kemudian di X-tray yang di tingkat kedua. Begitu tingkat kedua udah penuh, lanjut ke X-tray yang tingkat ketiga. Jadi pastikan dulu kalau misalnya teman-teman mau masuknya bertahap, dimulai diisi, dipenuhkan di bawah ya. Kemudian jangan lupa telurnya ditandai masuknya kapan, supaya nanti teman-teman tahu kapan waktunya dia menetas. Kemudian yang bawah udah penuh, lanjut ke atas, lanjut lagi ke atas. Siklusnya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ketika telur itu sudah mulai retak, mulai piping, di usia ke-18 biasa hari ke-18 biasanya telur untuk ayam itu mulai piping. Nah, telur yang sudah piping bisa dipindahin ke bawah ke keranjang hatchery-nya. Kalau telur bebek biasa kan 25 hari udah mulai piping ya. Kemudian entok biasa sebulan udah mulai piping. Jadi ketika sudah piping sudah bisa dipindahin ke bawah. Gimana kalau udah 18 hari untuk telur ayam belum piping? Nah, walaupun belum piping di usia 18 hari dia sudah bisa dipindah ke bawah ya, karena nanti juga beberapa jam lagi dia akan piping. Takutnya nanti terlanjur menetas di atas, ayamnya jatuh dan bisa cacat ya. Jadi prinsipnya hari ke-18 untuk telur ayam sudah mulai piping dipindahi ke bawah. Telur bebek biasa 25, entok biasa usia 1 bulan dipindahin ke bawah. Nah, ketika telur yang di sini sudah dipindahin ke bawah, otomatis ini kan kosong. Nah, teman-teman pindahin telur yang di lantai 2 dipindahin ke bawah, ke lantai 1, ke bawahnya ya. Begitu juga di lantai 3 pindahin ke lantai 2. Jadi nanti ini kosong. Nah, ini kosong untuk dimasukin telur yang baru. Jadi telur yang baru itu selalu di atas ya. Gitu dia siklusnya teman-teman. Isi, dipindah ke bawah, kosong, yang atasnya pindah ke bawah, yang atasnya pindah ke bawah, ini kosong, masuk telur baru. Oke ya teman-teman ya. Nanti ini air di dalam bakalan
habis ya. Per 3 hari teman-teman kontrol atau per 2 hari untuk direview ulang. Jangan sampai di angka di hygrometer ini di bawah 50%. Angka yang baiknya itu adalah di atas 50%. Bagaimana kalau 70% bang? Nggak apa-apa, sikat terus. Nah kemudian ini dia kan ketika udah teman-teman udah selesai masukkan telur, ini dipencet roll otomatisnya. Jadi teman-teman ketika udah digunakan hari pertama, ini telur udah selesai diisi ya, ditekan roll otomatisnya ya, biar nanti dia membalikkan telurnya itu ke depan dan ke belakang secara otomatis per 1,5 jam seperti ini. Bang, gimana kalau misalnya ini udah diisi terus ini kosong? Nah, aku mau masukkan telur tapi posisinya miring gini, kan susah bang. Masukkan kayak gini. Gampang teman-teman. Jadi kawan-kawan semuanya yang mau masukkan telur baru, ketika posisi yang miring seperti ini susah, itu teman-teman bisa menegakkannya kembali dengan tombol manual yang ada di sini. Jadi sebelum ini ditekan ya teman-teman, ini off kan dulu ya. Kemudian pencet panah yang ini atau yang ini, sorry, biar dia kembali lagi reverse ke posisi ke belakangnya, ke arah sini ya, biar supaya dia tegak kembali. Teman-teman standby, ketika udah tegak tombolnya dikembalikan ke posisi 0. Tetap gini karena dia ada tombol 2, ada tombol Romawi 1 gini. Oke, gitu ya teman-teman ya, posisi gini ya, rata ya, ada posisi 1, posisi 0, posisi 2. Oke ya, itu ya teman-teman ya. Nah posisi kan udah tegak nih, baru masukin telur lagi.